bangga dengan keburukan-keburukan, bangga dengan perhiasan-perhiasan dunia, yang sebenarnya semua itu adalah sementara dan semu. Apa yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW kembali terjadi pada umatnya. Maka Nabi mengingatkan umatnya dengan wajah yang khawatir bahwa kalau mengagungkan dunia itu sudah terjadi pada umatnya, Allah akan angkat wibawa Islam dari umatnya. Kalau umat Islam itu sudah mengagung-agungkan kehidupan duniawiyahnya, maka mereka akan menghentikan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada saat itu Allah menahan barokah wahyu pada mereka. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan yang seharusnya mendatangkan keberkahan, ditahan keberkahan itu oleh Allah. Karena mereka tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak lagi mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan menasihati orang-orang agar tidak berbuat kemungkaran. Tentunya semua itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Dan Nabi SAW mengingatkan ini kepada kita selaku umatnya, karena Nabi tidak ingin barokah wahyu itu hilang dari diri umatnya. Sebagaimana barokah-barokah wahyu di masa yang lampau hilang dari umat-umat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim ini, Nabi bersabda, wa iza tasabbat ummati, jika umatku itu sudah saling mencaci, saqqatat min ainillah, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Jadi kalau umat Islam itu sudah saling tidak suka sesama mereka, sudah saling membenci, sudah saling mencaci maki, sudah berhadap-hadapan sebagai musuh, maka yang akan terjadi adalah jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tidak ada lagi harga di hadapan Allah. Mereka kehilangan kemuliaannya di hadapan Allah. Ketiga hal ini, waktu Nabi menyampaikan kepada para sahabat di bulan Jumadil Akhir tahun ke-8 Hijriah di Masjid Quba itu, menurut Abu Hurairah, wajah Nabi itu menggambarkan kekhawatiran. Jadi segala sesuatu yang Nabi mengkhawatirkannya itu berkecenderungan terjadi. Akan terjadilah umat beliau itu banyak yang mengagung-agungkan kehidupan dunia, hubbud dunia. Akibatnya mereka tidak lagi beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Akibatnya karena mereka rebutan hal-hal yang bersifat duniawiyah, mereka bisa saling mencaci,
mereka bisa saling memaki, mereka bisa saling berhadap-hadapan sebagai musuh. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan terjadi pada umatnya. Jadi begitu besar dampak dan pengaruh pengagungan terhadap duniawiyah itu. Sehingga orang tidak lagi takut dengan dosa. Tidak lagi memilih yang halal. Tidak mengerti saudara atau bukan saudara. Tidak lagi mengerti kawan atau lawan. Karena benaknya sudah terisi oleh pengagungan terhadap nikmat-nikmat duniawiyah, apapun akan dilakukan. Jadi tidak ada lagi istilah cari yang halal. Karena faktor kecintaan kepada duniawiyah yang berlebihan tadi. Yang penting bisa punya mobil baru. Masalah duitnya mencuri dan sebagainya itu tidak masalah. Yang penting tampil penuh gaya. Masalah modalnya halal atau haram tidak masalah. Begitulah kuatnya pengaruh duniawiyah itu mencengkeram seorang hamba sehingga dia dibutakan terhadap nilai-nilai yang seharusnya dia pegang teguh sebagai ajaran dari agamanya. Wajarlah kalau kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi khawatir kalau umat beliau itu nanti berlebih-lebihan dalam mengagungkan dunia. Karena kalau sudah berlebih-lebihan dalam mengagungkan dunia, mereka akan menghentikan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada lagi orang yang mengajak agar berbuat kebaikan. Tidak ada lagi orang yang mencegah kalau ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar. Sehingga dakwah-dakwah ini nanti di masa-masa yang akan datang akan semakin sedikit orang yang menghadirinya. Majelis-majelis taklim akan semakin sedikit orang yang menghadirinya. Kenapa? Karena mereka beranggapan tidak ada keuntungan duniawiyah yang mereka bisa dapatkan. Hanya menghabis-habiskan waktu mendengarkan ilmu dan nasihat-nasihat keagamaan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Sehingga dengan hadis ini kita mempersiapkan diri. Marilah kita menjalani kehidupan kita itu dengan jalan hidup keseimbangan. Silahkan mencari kesenangan dunia dalam batas-batas yang dibolehkan oleh agama. Dan jangan pernah melupakan persiapan-persiapan untuk kehidupan akhirat. Karena kalau kehidupan itu sudah tidak berimbang, maka akan terjadi kerusakan di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ghafir ayat 39 dan juga apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ghafir ayat 37 ini hendaknya bisa menjadi perhatian bagi kita bersama supaya kita tidak mengagungkan kehidupan dunia itu secara berlebih-lebihan. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga kewibawaan Islam dan umatnya. Dengan kita terus beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menjaga barokah wahyu kepada umat Islam. Dengan kita hidup rukun dan damai, penuh persaudaraan, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada caci maki, ini akan mendatangkan kemuliaan di sisi Allah. Allah masih memandang kita sebagai hamba-hambanya yang mulia. Tapi kalau kita sudah saling sikat, saling sikut karena persoalan-persoalan duniawiyah, maka jatuhlah mereka umat Islam itu dari pandangan Allah. Artinya Allah tidak lagi menganugerahi mereka kemuliaan-kemuliaan yang semestinya kemuliaan itu ada pada mereka. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan tetap terus semangat menjaga keseimbangan hidup kita. Dunia bisa kita dapatkan, akhirat juga insya Allah bisa kita dapatkan. Dengan demikian kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, karena kita akan kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga, sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, orang-orang yang takwa, yang banyak berbuat kebaikan di dalam kehidupan mereka. Demikian saja, kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.